Shalom saudara, saya datang membawa kabar baik. Haleluya. Kabar baik karena Yesus telah datang dan dia telah memberikan hidupnya buat kita. Amin. Hidupnya adalah terang manusia. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita bukan lagi bagian kegelapan. Kita tidak usah hidup coba ini, coba itu. Ya kan? Tidak. Tuhan kita, ya kan, telah bangkit. Dia telah berganti tempat dengan kita. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kabar yang baik yang saya bawa. Ya kan, kabar yang baik adalah kabar yang pasti. Kabar yang membawa pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Amin, saudara. Kita berdoa di dalam nama Yesus Bapa, berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami semua yang mendengar ini. Terangi mata hati kami, supaya kami bisa lebih lagi mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa kayanya kemuliaan warisanmu untuk kami. Dan betapa hebat kuasamu bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapak, Roh Kudusmu ada di dalam diri kami. Roh Kudusmu bekerja dan kami diubahkan lebih lagi seperti putramu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Sebelum kita mulai, sekarang saya mau ingatkan akan posisi saudara. Saudara adalah anak Allah. Amin. Saudara sudah yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sudah lahir dari Allah. Haleluya. Saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, saudara yang baru sudah datang. Saudara yang baru bisa mengerti firman, saudara bisa percaya, saudara bisa terus bertumbuh, dan saudara bisa terus mengalami transformasi dan mengambil bagian dalam warisan saudara. Saudara punya warisan, seharusnya saudara dan saya tidak lagi hidup seperti anak-anak yatim. Alkitab mengatakan di Galatia 4, kamu tidak lagi dikuasai roh perbudakan. Ya kan, yang membuat kamu jadi takut lagi. Itu Roma 8 juga mengatakan demikian. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Roh-roh dunia itu kalau bahasa Inggrisnya tuh weak and beggarly. Lemah dan meminta-minta seperti pengemis. Amin. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan dari roh itu. Roh yang ada waktu orang-orang hidup di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat. Di mana selalu ada ketakutan, ya kan? Tidak ada keberanian untuk menghampiri Allah dengan hati yang damai, dengan satu keteguhan. Kayak ada satu bayangan ketakutan. Rasanya kok udah bener gak ya? Saya oke gak ya? Tuhan bakal terima saya gak ya? Kita sudah dimerdekakan dari roh itu. Kita adalah anak. Haleluya. Kita sudah diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan kalau saudara adalah anak, kalau kita adalah anak, saudara juga ahli waris oleh Allah. Wow, biarlah saudara tanya, tuh Bapak terangi saya, apa warisan saya? Amin. Karena kita sudah ditebus dari segala kutukan. Salah satu yang utama tuh kutukan Adam. Yang utama waktu dia jatuh dengan berpeluh, kamu akan cari makan. Itu kebanyakan manusia tuh hidupnya habis di situ. Kebanyakan manusia tidak happy. Karena hidupnya jadi berat. Ya kan, selalu harus bertempur setiap hari ya dalam satu perlombaan, persaingan, banyak kekecewaan, sakit hati. Dan kalaupun udah dapat, hatinya masih kosong. Amin, saudara. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Karena Yesuslah damai sejahtera kita. Dia sudah mempersatukan kedua pihak, Allah dan kita. Kita dulu pernah jadi satu manusia, tapi pisah. Ya kan? Sebenarnya bukan jadi satu. Dulu manusia hanya segambar dengan Allah. Ya kan, belum jadi satu. Yang jadi satu tuh maksudnya antara orang Yahudi dan kita dengan Allah sudah jadi satu. Ya kan? Tapi sekarang karya Yesus jauh lebih hebat dari penciptaan. Yaitu apa? Bukan lagi segambar dan serupa dengan Allah. Kita sudah dijadikan satu dengan putranya. Kita adalah bagian dari Allah. Wah, kalau orang ngomong ini, apalagi orang yang gak agamawi, bisa marah saudara. Itu yang bikin orang-orang mau bunuh Yesus,
Waktu dia bilang saya anak Allah, saya adalah Allah juga, marah, mau mengampunin, siapa kamu? Agamawi selalu begitu. Roh-roh yang weak and beggarly, roh dunia yang selalu merasa, aduh nggak layak, aduh Tuhan, aduh tolong saya. Nah, sebelum kita lahir baru, mungkin begitu. Tapi setelah kita lahir baru, biarlah kita izinkan manusia baru kita lebih lagi mempengaruhi jiwa kita, perasaan kita, cara pikir kita, kemauan kita. Kita bukan lagi budak. Amin. Kita adalah anak. Kita anak yang suka melayani. Kita anak yang dikasihin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dalam kita melayani, ya kan kita rela. Jadi budak kebenaran. Berarti apa? Jadi budak, kalau budak tuh gak ada pilihan. Kenapa budak kebenaran? Karena di luar kebenaran hanya ada kebohongan. Amin. Kita gak ada pilihan. Apakah kita bisa milih antara Tuhan dengan iblis? Cuman ada dua. Ya kan, itu bukan satu pilihan kan? Kita adalah budak kebenaran. Kita sudah di penjara prison of hope. Kita sudah ada di dalam penjara pengharapan, di mana kita hanya punya pengharapan. Amin. Prison of hope namanya. Haleluya. Kita adalah budak Kristus. Kenapa? Karena kita budak berarti kita mau terus-menerus. Ya kan, kita budak itu nggak punya rencana sendiri, nggak berusaha mengatasin sendiri, dia nggak punya apa-apa. Dia hanya ikut Tuhannya aja. Kita juga gitu. Kalau soal budak Kristus, kita budak Kristus, yaitu budak urapan. Karena itu Kristus yang sudah mengatasi dunia buat kita. Kita ikut aja. Tapi kalau di hadapan Bapa kita Allah, kita adalah anak. Kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Dan dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang lebih dari cukup. Dia El Shaddai. Amin. Allah yang lebih dari Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Ya kan, haleluya. Banyak sekali atribut Allah. Tapi nomor satu, nama yang Yesus bawa adalah Abba, Bapa. Wow. Saudara tidak pernah sendirian di dunia ini. Sudah merasa nggak merasa, mungkin ada saat kayaknya kok sendirian, kayaknya saya punya masalah ini nggak ada orang yang ngerti saya. Tapi kabar baik, saudara sebenarnya nggak pernah sendirian. Saudara merasa nggak merasa, perasaan saudara bukan kebenaran. Ada pasti banyak ya kan kesempatan dalam hidup kita, karena manusia terbatas. Manusia itu bukan sumber. Ya, ada saat ada orang yang bisa mengerti, ada saat ada orang yang nggak bisa mengerti, saudara. Haleluya. Tapi Allah kita mengerti. Amin. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saat saudara, saya ngomong ini mungkin ada di antara saudara begitu ya. Saudara rasa kesepian, saudara merasa kayak sendiri. Ya kan, saudara lawan dengan iman kepada kasih-Nya. Bapa, Engkau selalu menyertai aku. Terima kasih untuk Yesus. Terima kasih, bukti kasih-Mu. Engkau memberikan Yesus untuk saya. Sehingga saya, haleluya, menjadi anak-Mu. Saya punya masa depan yang luar biasa. Saya adalah anak-Mu, Engkau adalah Bapa saya. Terima kasih, saya tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Amin, saudara. Dan di situ saudara ada damai. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara ada damai. Kenapa? Karena kita mengatakan di Roma 4, thank you Lord Jesus. Saya baca aja ke situ ya. Kita ke situ ya sebentar ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Di Roma 4 dikatakan, bagi orang yang bekerja, ya kan, kalau saudara bekerja, upah saudara itu bukan kasih karunia ya. Upah saudara itu hak saudara. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, amin, tapi yang percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan? Saudara tidak bekerja. Maksudnya apa? Saudara tidak bersusah payah untuk saudara diselamatkan. Tidak ada sedikit pun, satu tetes pun keringat saudara. Tapi saudara percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka berdasarkan korban Yesus. Iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Di hadapan Allah, saudara adalah orang benar karena korban Yesus.
Haleluya. Saya bacakan di sini ya. Roma pasal 4 ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Roma pasal 4 itu tadi ayat 6. Ya kan? Ya kan, saudara, iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan? Itu sebabnya di setiap situasi kehidupan saudara, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Allah selalu menyertai saudara. Saudara selalu bisa berseru sama dia. Dia selalu menopang saudara. Dia selalu bersedia menolong saudara. Amin. Seperti juga Daud, nih ayat berikutnya. Menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara berbahagia. Bahasa Indonesia dikatakan berbahagia. Kalau bahasa Inggris itu diberkatin. Ya kan? Bless, diberkatinlah saudara dan saya. Kenapa? Karena kita dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini adalah dasar doa saudara terjadi. Ini adalah dasar saudara terus mengalami, ya kan, tuntunan dia, rencana dia untuk terus dinyatakan. Ini adalah dasar. Kenapa? Ya kan, kita perbarui pikiran kita, ya kan? Karena berdasarkan dasar ini baru kita berbahagia. Ya kan? Kadang orang pikir gini, orang yang belum diperbarui pikirannya, wah saya udah berbahagia nih kalau saya sudah menikah dengan orang yang yang saya inginkan, kalau bisnis saya sudah berhasil, kalau ini dan itu sudah jadi. Tapi itu bukan dasar. Dasar untuk kita berbahagia dan diberkatin ialah apa? Bahwa kita dibenarkan Allah, diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan kita. Berbahagialah saudara dan saya, orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, saudara renungkan ini. Ini adalah dasar dari iman, the faith. Dasar iman ini, kalau kita makin diteguhkan, kita akan dijauhkan dari teror dan bencana, saudara. Bukan hanya kita yang menjauhkan dengan kita takut, kita tuh mohon-mohon. Ya, ingat seperti roh perbudakan. Kita bukan budak, kita anak. Ya kan, kita nggak lagi begitu. Tuhan, kasih tolong jangan sampai. Enggak. Kalau kita izinkan kebenaran ini, kita diteguhkan. Kita meneguhkan diri lagi, dan kita percaya. Kita renungkan, kita minta Tuhan bukakan. Kita akan dijauhkan dari teror dan bencana. Amin, saudara. Allah tidak memandang rupa. Ya kan, di Amerika nih masih terjadi ya. Kalau aku pakai sebentar saudara, saya minum dulu. Kebakaran sudah berapa hari ini di daerah California, dan ada orang-orang yang kemudian menyatakan bahwa sebelum ini terjadi, orang-orang di Hollywood, ya kan, menghina Tuhan lah. Nggak ada yang pilih Tuhan. Kita pilih ini, tapi Tuhan nggak ada yang pilih, katanya. Nah, berdasarkan itu, ya itu orang bilang Tuhan marah. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak rela satu orang pun binasa. Ya kan? Tapi supaya semua orang, saudara, beroleh hidup yang kekal. Dia nggak rela satu orang pun, termasuk Hitler. Ya kan, termasuk orang yang jahat, Brezhnev. Ya kan, kepala pemimpin, dia nggak rela satu orang pun loh. Tapi Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dia bukan tidak bisa, dia tidak mau. Dia memang tidak bisa juga karena dia Allah yang kasih. Dia tidak memaksakan, dia tidak akan pernah memaksakan kehendak dia kepada siapapun. Allah itu tidak begitu. Yang begitu tuh roh jahat ya. Roh jahat itu menguasai, ngontrol. Tapi Allah tidak. Dia nggak mau orang-orang dimanapun menderita, ya kan, sakit, dikutuk. Dia nggak mau, makanya dia kirimkan Yesus. Tapi kalau saat seseorang memilih untuk menolak Tuhan, dengan sendirinya buka pintu bagi kegelapan, bagi iblis yang akan mencuri, merusak, membunuh. Jadi haleluya, tanpa disadarin orang-orang itu karena hidup dari apa yang kelihatan, hanya hidup dari intelek yang terbatas, dari panca indera, ya kan, dari segala sesuatu yang kelihatan, sehingga merasa mampu tanpa Tuhan. Waktu mereka deklarasi, kita nggak perlu Tuhan. Walah,
Buka pintu bagi apa? Bagi kegelapan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan, tuh bukan Tuhan. Itu orang kadang-kadang ngomong, ini Tuhan izinkan. Yang mengizinkan itu manusia. Mulutnya manusia. Deklarasi yang gak benar. Yang buka pintu bagi kehancuran. Karena sebelum seseorang tuh jatuh ada kesombongan. Kesombongan tuh orang itu menganggap dirinya bisa tanpa Tuhan, saudara. Dan itu bukan kehendak Tuhan untuk orang mengalami yang tidak baik loh. Apalagi sampai mati. Apalagi kalau itu orang Kristen. Itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Jadi kita maksudnya kita nggak perlu ngomong Tuhan izinkan kalau kita nggak ngerti. Ya kan, karena itu meninggalkan kesan tuh yang tidak baik bahwa Tuhan bisa bikin apa aja. Tuhan tidak bisa bikin apa aja karena dia dibatasi sifatnya. Tuhan tidak akan berbuat semena-mena, dia tidak bisa, dia kasih dan dia adil dan dia benar. Itu sebabnya kita perlu tahu perjanjian kita. Kita perlu tahu hatinya dia dengan kita lihat firman-Nya. Makanya kebenarannya kita perlu lebih ngerti, kita jangan asumsi hanya karena kita dengar ini, dengar itu. Ya kan, kita lihat juga buahnya dalam hidup kita. Karena Yesus bilang, jiwamu akan ada kelegaan. Harusnya makin lama jiwanya kita makin lega, kita makin jadi bijaksana, kita makin transformasi, amin. Makin makmur. Itu yang normal. Amin. Kalau tidak, kabar baik kita bisa bertumbuh, saudara. Haleluya. Jadi untuk peristiwa itu kan banyak rumah yang habis, tapi ada orang yang di tengah-tengah itu kok bisa ya sekelilingnya. Nah, orang bilang, oh itu karena mereka gini-gini. Oke, tapi kita tahu salah satunya orang itu sampai nangis karena sekelilingnya dia habis. Tapi dianya nggak apa-apa rumahnya. Kenapa dia bilang? Dia nggak tahu. Saya percaya pasti ada yang doakan dia. Pasti ada alasannya. Karena iblis itu juga nggak bisa seenaknya kalau nggak ada pintu, saudara. Kalau ada pintu baru dia bisa, kalau nggak ada. Orang itu sendiri nggak tahu. Mungkin mamanya doain dia, mungkin saudaranya, mungkin ada yang doain dia. Amin, yang jelas dia tidak pernah ngomong apapun yang buka pintu sama iblis. Makanya didoakan, doanya bekerja. Itu sebabnya kita nggak bisa hidup bergantung dari doa orang lain. Karena biarpun didoain, kalau mulut kita melawan apa yang orang itu doakan, itu bikin lama loh. Itu bisa nggak jadi karena hidup dan mati ada di lidah kita. Ya kan? Ini kabar baik karena apa? Karena sebetulnya, haleluya saudara. Tuhan itu Alkitab mengatakan bahwa kita harus jadi seperti anak kecil supaya kamu percaya. Bedanya orang yang kena dan nggak kena itu bukan orang itu baik lebih baik, bukan itu ya. Karena kalau itu Yesus nggak usah datang, kita aja jadi orang baik kan. Orang baik tetap aja kena. Mungkin ada anak Tuhan, pasti ada anak Tuhan yang kena. Bedanya apa? Beda kepercayaan. Beda kepercayaan, saudara. Dan untuk percaya itu tidak susah, tidak rumit dan tidak susah. Ya, saudara, haleluya. Jadi kita tahu, saya nasihatkan saudara berdoa. Kita juga berdoa untuk orang-orang diselamatkan. Ini adalah satu juga sebetulnya satu wake up call ya, untuk mereka sadar mereka butuh Yesus. Mereka sadar segala sesuatu di dunia ini, ya kan, kita bilang hidup manusia tuh seperti asap, sebentar ada, sebentar lagi nggak ada. Bahwa mereka butuh Yesus. Kita doakan supaya ada orang yang mau diselamatkan. Amin. Kita jangan tepukin, jangan bilang apalagi syukurin. Oh, jangan. Yesus sudah bayar harganya untuk mereka diselamatkan. Berbelas kasihan ya, doakan. Anyway, jadi saudara, haleluya. Apa bedanya? Waktu banjir juga di Manado. Apa bedanya? Ada yang ngalamin, ada yang tidak ngalamin. Ingat, Allah tidak memandang rupa. Oke, dulu juga waktu di Austria, itu waktu pembunuhan orang Yahudi sampai 6 juta, saudara. Kira-kira saudara, di Australia tuh ada yang namanya Camp Auschwitz, ya kan? Kamp perkampungan Auschwitz itu benar-benar tempat di mana manusia tuh dibantai, saudara. Kalau dikira saya nggak usah kasih detailnya, ya, di mana 6 juta orang Yahudi dibunuh secara kejam, diperlakukan
tidak manusiawi. Kenapa sampai itu semua terjadi? Wah, itu Tuhan. No, karena nenek moyangnya bilang, yaitu apa? Waktu Yesus disalib, kan Potifar bilang, aku cuci tangan nih ya. Aku nggak ini loh, aku nggak, bukan salahku loh ya. Karena mereka maksa. Potifar mereka bilang apa orang-orang Yahudi? Tanggungkan kepada kami dan anak-anak kami, keturunan kami. Waduh, saudara. Itu buka pintu bagi iblis. Ya kan? Sehingga di kampung Auschwitz itu, wow, sampai 6 juta orang. Ya mungkin bukan di situ aja ya. Paling banyak di situ ya. Karena semua diangkut pakai kereta. Tapi saudara, ini kabar baik ya. Injil itu kabar baik, saudara. Tapi di antara orang-orang itu ada orang-orang yang keluar dalam keadaan hidup dan hidup terus. Dan kemudian menjadi saksi. Kenapa yang lainnya mati? Tapi kenapa ada yang tidak? Beda kepercayaan. Percayanya beda. Ada orang-orang di situ waktu mereka melihat, nah ini ya, kalau kebiasaan selalu mau rame-rame, selalu mau ikut-ikutan orang. Ini masalahnya. Waduh, semuanya udah ditangkepin, ya nggak ada pengharapan. Lihat itu semua banyak tentara, mana mungkin. Semuanya udah menyerah. Itu saudara. Ingat, haleluya. Hidupnya Allah adalah terang manusia. Orang lain tidak menentukan nasib hidup kita sebenarnya. Saya ulangi lagi. Orang lain, apa yang di luar ini, tidak menentukan nasib hidup kita. Itu adalah kebohongan iblis untuk membuat saudara menyerah. Saudara, kalau kita ikut kebanyakan orang, ikut-ikutan sama orang, saudara, atau lebih daripada kebenaran, ya kan, itu bahaya. Ya seperti orang-orang itu, mana mungkin saya lolos dari sini. Dia tidak tahu, tapi ada orang yang enggak, ada orang yang percaya sama Tuhan. Saya tidak peduli. Kamu begini, kamu ambil barang saya, kamu tidak bisa ambil iman saya. Wow. Dan orang-orang itu keluar dalam keadaan hidup loh. Wow. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara, kita diciptakan, manusia diciptakan seperti Allah ya dulu ya. Sebelum kita lahir baru. Tapi kalau kita sudah lahir baru, lebih lagi dahsyat. Haleluya. Yesus, saat kita beriman sama Yesus dan penebusannya, itu akan menerobos hal-hal yang bagi manusia mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil. Mustahil kan? Mana bisa ditangkap dengan begitu banyak tentara. Ya kan? Tidak punya apa-apa, tidak punya senjata, cuman sendiri, mau apa? Tapi iman kepada Dia dan putranya dan penebusannya itu akan menerobos segala sesuatu. Wow, saya renungkan lagi bilang, wow, luar biasa ya. Makanya inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Kadang orang tuh makanya dikatakan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian. Orang kalau dengar iman, pikirnya gini, ya iman, percaya kesembuhan, percaya pasangan hidup, iman percaya untuk keluar dari masalah. Kalau orang terlalu cepat, nggak sabar. Jadi berasumsi. No, saya tidak bicara mengenai iman seperti itu, saudara. Saya bicara mengenai induk iman, dasar iman. Dasar iman kita, itu bukanlah iman kita sendiri. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus dan penebusannya. Amin, saudara. Jadi waktu dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah dia yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya, Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi iman, the faith itu bicara mengenai induknya iman, dasar iman. Jadi jangan terus kita rubah pikiran kita,
Ya kan, iman tidak selalu bicara lihat konteksnya, tidak selalu bicara mengenai kita beriman untuk kesembuhan, untuk janji-janji. Itu tidak. Kita sedang bicara mengenai the faith, dasar iman. Karena berdasarkan ini, iman saudara akan aktif. Dengan sendirinya bekerja, sama seperti jantung. Kalau jantung saudara tidak bekerja, organ lain tidak bisa bekerja. Betul kan saudara? Haleluya. Jantung saudara harus bekerja supaya organ lain bisa bekerja. Kalau jantung kita nggak bekerja, itu namanya sudah RIP. Nggak berfungsi. Yang lain juga nggak bisa berfungsi. Sama juga. Ya kan itu ya, makanya Yesus bilang kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu terus dengar, kamu terus mau belajar, kamu terus mau memperbarui pikiran kamu, kamu akan tahu kebenaran. Karena Roh Kudus akan memberikan seluruh kebenaran. Nah, iblis itu penipu, dia suka curi firman supaya saudara cuma tahu sepotong. Sehingga kadang bingung, Bu Monica, saya bingung. Kenapa? Karena taunya cuma sepotong-sepotong. Tapi kalau kita terus, kita tetap, kita bertekun. Haleluya. Kita, ternyata begini yang sebenarnya. Kita akan tahu kebenaran itu menjadi sesuatu yang realitas, satu pewahyuan dalam diri kita. Kita akan tahu kebenaran itu, dan apa itu kebenaran itu yang kita tahu secara pribadi jadi pewahyuan, itu akan memerdekakan kita. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Kenapa orang-orang itu yang lain waktu mereka melihat, waduh, kita kula kasih, kita nggak mungkin bisa lepas, kita sudah ditangkap, kita sudah dibawa, kita nggak berdaya. Tapi ada orang-orang kula kasih yang percaya itu semua tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka tetap keluar. Kula kasih pikiran aku cepat. Kula kasih terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak buat putramu. Kula kasih tidak kusyara kasyara kasih tidak. Kula kasih tidak ada kusyara kasyara kusyara. Irada kusyara la kasyara. Irada saudara. Lebih dari perlindungannya. Ya, dan Allah memberikan Yesus untuk untuk memberikan hidupnya. Yesus tidak datang untuk menghukum. Yesus datang untuk memberikan hidupnya dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Kula kasyadala pakasyitirala kusyada kirana mentara saya minum soda. Ada kusyada najara makasyada. Ya radana. Puji Tuhan kalau masih cuman kehilangan harta. Kalau mau sadar, ada yang lebih penting daripada sekedar hidup mengumpulkan harta terus, memburu harta terus. Ada yang lebih penting dalam hidup ini. Amin saudara, thank you Lord Jesus. Dan puji Tuhan, Injil kabar baik. Ya kan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yaitu apa? Beriman bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Haleluya. Kita nih ibarat semua kita sudah tidak naik kelas, tidak memenuhi syarat. Dosa adalah miss the mark. Jadi kalau kita mau lempar panah itu kan ada lingkaran. Itu kalau kita tuh ibarat nggak ada satupun yang kena gitu loh. Kita semua sudah gagal, udah nggak naik kelas. Hanya satu orang yang memenuhi syarat, yang naik kelas ya angkanya 100. Kita semua angkanya 2, 3, 4. Nggak ada yang lebih dari 6, nggak ada yang 100. Kalau di dalam standarnya Allah, kalau tidak 100, tidak bisa lulus. Itulah tuntutan hukum Taurat, itulah standar kebenarannya Allah, keadilannya Allah, kekudusannya Allah yang tidak bisa sedikit pun titik, Alkitab bilang sedikit pun iotanya, komanya, apapun sedikit pun tidak bisa dikurangin. Amin saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Wow. Haleluya. Dan orang-orang yang merasa dirinya bisa benar dari perbuatannya tidak mau percaya Yesus, tidak mau datang sama Yesus. Tapi orang-orang yang sadar, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku perlu Engkau. Nah, kita dulu seperti itu. Sekarang kita sudah jadi ciptaan baru. Yesus dikatakan di Roma, thank you Lord Jesus, 10 ayat 4. Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Christ is the end for the law. Kristus adalah ketamatan hukum Taurat. Agar
kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berdasarkan kebenaran ini, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, tidak akan menimpa saudara. Amin, saudara. Thank you, Lord. Kalau saudara tahu ini, saudara, dahsyat sekali. Kita nggak usah mengalami drama-drama dalam hidup ini. Kita sudah keturunan Abraham. Dan kalau sudah pernah ada drama dalam hidup kita, puji Tuhan, kabar baik. Kita terus-menerus sesuaikan kepercayaan kita. Kita arahkan terus kepada Yesus. Yesus bikin apa buat saya? Yesus kelayakan. Sehingga makin lama jiwa kita makin tenang. Dan dari situ kita tanpa kita sadar, kita mengalir bersama dia. Dia menyebabkan kita berada terus-menerus, berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Dan bukan hanya kita dilindungin dari bencana, dari kemiskinan, dari hutang, dari kebangkrutan, dari perselisihan, tapi juga haleluya, dia menyebabkan kita dipertemukan dengan rancangan untuk kita mengalami terbaik, terobosan, peningkatan, kemakmuran. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama seperti oleh anugerahnya waktu ada banjir. Makanya saudara jangan marah. Ya kan, kalau saudara, Yesus bilang apa? Diberkatilah kamu kalau kamu tidak tersinggung. Jangan misalnya saya kasih kesaksian ini, nanti ada yang marah. Oh, kamu pikir kamu siapa? Gitu. Kita anak Allah. Kita bisa mengalami yang terbaik. Waktu banjir juga, sebelum banjir saya mau pindah. Tapi kemudian masa udah janjian sama orangnya nggak ada. Tapi saya ada damai. Tuhan nggak mau saya pindah. Karena tempat yang saya pindah itu ada longsor, ada bencana. Tuhan tahu masa depan. Kalau saudara dan saya kita bijaksana, kita mau dengar dia. Dia tahu masa depan loh. Kita nggak tahu, saudara. Makanya jangan menaruh harapan di luar. Wah, saya harus keluar negeri supaya saya makmur. No. Di mana aja taruh harapanmu sama dia. Dan kalau sudah di posisi, di manapun posisi saudara bisa terus percaya sama dia. Untuk terus-menerus mengalami dia. Ya kan? Apa yang sudah lewat. Tuhan akan bantu. Kesalahan kita pun Tuhan bisa perbaikin. Tuhan bisa jadikan baik. Untuk selanjutnya kita bertumbuh. Dan waktu ada banjir besar, saudara, saya ada janjian lagi sama orang. Waktu di Manado itu. Hari itu mau banjir, kan banjirnya tiba-tiba, banjir bandang tiba-tiba datang. Saya ada janjian sama orang, saya ketiduran. Malaikat bikin saya ketiduran, padahal udah pasang alarm. Udah gitu, haleluya. Akhirnya saya nggak jadi. Oh, udah gitu, saya ada yang kasih tahu saya, Ibu Monica, listrik gardu di situ terendam air, nanti listrik mati berhari-hari. Tuhan kasih karunia-Nya, kola kasih percaya kepada darahnya, bukan kepada yang lain-lain. Percaya nomor 1 iman kita, arahkan kepada Yesus, kepada dirinya, kepada pribadinya, kepada darahnya, kepada tubuhnya. Dia sudah bikin apa? Ya, ganjaran itu dia sudah tanggung, sehingga itu memberikan keberanian sehingga saya bisa pakai otoritas. Waktu saya dengar itu saya bilang, saya ingat waktu itu saya berdiri di dapur, saya bilang, listrik kamu tidak boleh mati. Kamu harus terus nyala. Saya pakai otoritas, saya perkatakan firman-Nya, dan apa yang terjadi selama banjir itu, listrik di rumah kita tidak pernah mati. Kenapa? Karena kalau tidak ada listrik, tidak ada air, kita pakai pompa air. Orang di tempat lain mengeluh, aduh, saya sampai hampir seminggu nggak bisa mandi. Kenapa? Nggak ada air. Nah, kenapa? Apa bedanya? Allah tidak memandang rupa. Dia tidak melindungi karena saya pendeta, saya melayani, itu nggak ada hubungannya. Karena waktu itu ada yang juga pelayanan, yang juga kepala bagian bla 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 juga mengalami banjir sampai di atas atap. Beda kepercayaan. Siapa yang kita andalkan? Ya kan? Haleluya. Makanya kalau saya bilang, jangan ngandalkan doa. Orang bingung, apa sih apanya Ibu Monica jangan ngandelin doa? Karena gini, doa itu apa? Kalau doa sebenarnya kan komunikasi sama Tuhan. Kalau kita doa, kita harus mau dengar. Dan kita nggak bisa komunikasi dengan benar kalau kita nggak kenal dia dulu dengan benar, kan? Untuk kita bisa komunikasi sama orang, kan kita harus pakai waktu kenal sama orang itu. Ya kan, doa itu kan, maksud saya kalau jangan hidup dari doa tuh, jangan hidup hanya minta-minta sama dia. Nggak ada salahnya minta. Malah Tuhan mau kita minta, terima yang banyak, itu kehendak dia. Tapi dia mau kita dengar. Dia mau kita dengar dulu. Alkitab bilang orang bijaksana tuh orang yang mau dengar. Amin. Sehingga
Apakah terus nggak ada masalah? Ada. Tapi kita masalahnya itu bukan masalah karena kita nggak tahu, karena kita dibodohin, dimanipulasi iblis, tapi karena kita sedang terus bertumbuh. Kan kalau anak kita bertumbuh kan ada masalah kan? Ya kan, bajunya kekecilan, harus ada baju lain, dia harus ke sekolah, dia harus, aduh nggak nyaman mungkin, aduh mama aku nggak mau hari pertama, aku maunya sama mami terus. Nanti kalau udah sekolah ada teman-teman, ada masalah lagi, ntar harus belajar, semua itu kan ada tantangan. Tapi tantangannya karena dia lagi bertumbuh. Lain dengan kalau tantangannya itu karena kutukan, itu nggak enak. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus rela mau dengar terus ya. Amin saudara, thank you. Jadi iman kita, dasar iman kita ialah Yesus, ya kan, kebenarannya dan penebusannya. Jadi kita semua udah nggak naik kelas, tapi Allah karena kasihnya yang besar atas kita, dia berikan 100-nya Yesus ke kita. Itu yang dikatakan Yesus is the end, ya kan? Dari dulu manusia berapa ribu tahun ya, mungkin 2000 tahun ya, mau coba terus-menerus berusaha gini-gini supaya dapat 100. Nggak pernah bisa. Amin, karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Yaitu apa? Tidak akan pernah dibenarkan, saudara tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan perbuatan baik saudara sendiri, bukan dari iman. Nggak bisa, saudara. Itu sudah jelas. Oh, saya begini gitu, itu sebabnya Tuhan menerima saya. Tidak. Kalau kita bilang, saya percaya Tuhan menerima karena Yesus, itu benar. Tapi kalau berdasarkan, oh saya udah pelayanan, saya suka begini dan gitu, itu sebabnya Tuhan pasti menerima saya. Nah, itu adalah kebenaran hukum Taurat. Makanya banyak yang kecewa. Tapi puji Tuhan, Allah sudah memberikan 100-nya Yesus kepada kita. Sehingga kita memperoleh kebenaran itu. Itu dikatakan anugerah kebenaran. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita bukan berdoa di dalam nama orang, di dalam nama gereja, di dalam nama denominasi. Kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita itu 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Saudara sudah begitu lahir baru, saudara adalah lebih dari pemenang. Amin, saudara. Dengan saudara terus menerus beriman kepada Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi kepercayaan kita ini adalah sesuatu yang memerdekakan. Sebab ya kan, perlindungan saudara, kemakmuran saudara, peningkatan supaya saudara berbahagia, ada pasangan hidup yang terbaik, pekerjaan yang terbaik yang terus-menerus meningkat. Amin. Bisnis yang terus-menerus ada peningkatan, pelayanan terus-menerus ada peningkatan, pasangan hidup, rumah yang terbaik, semua itu sudah ada di dalam warisan. Warisan saudara sebagai anak Allah. Itu juga warisan. Jadi kita masuk ke dalam satu perhentian di mana seperti Taman Eden semuanya dulu sudah disediakan sama Tuhan. Cuma sekarang bedanya semua ini dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh. Kenapa? Karena kekal dan iblis tidak bisa curi. Saudara juga tidak perlu nambahin dan kurangin. Hanya kita bisa terima dengan iman. Amin, saudara. Semua kerinduan hati saudara itu sudah ada. Yang susah, yang mudah, yang besar dan kecil sudah ada. Dan itu tidak susah, tidak rumit. Saudara hanya perlu terus dengar. Saudara sudah dilayakan dan saudara terima janjinya. Dan itu akan terus menerus manifestasi. Itu yang normal. Amin. Tapi haleluya, kita harus tahu kita ada musuh. Dan yang dia serang itu nomor 1. Saudara apa? Identitas saudara. Kalau dia berhasil membuat saudara berfokus pada perbuatan saudara, baik atau buruk, kurang atau lebih, atau perbuatan orang, dia berhasil mengalihkan mata saudara dari Yesus yang adalah 100-nya saudara, ya kan? Dia berarti dia berhasil apa? Mencuri berkat dari saudara. Dia berhasil mencuri perlindungan dari saudara. Ya kan, kalau orang, karena misalnya contohnya gini, waduh ada kebakaran, aduh
Tuhan ampuni aku, selama ini aku gak terlalu baca firman. Oh Tuhan ampuni aku. Tuh. Nah, kenapa? Dia tidak tahu bahwa dia dibenarkan karena Yesus. Maksudnya bukan tidak tahu. Dia belum diteguhkan, jadi dia takut. Aduh, dia minta-minta, Tuhan bantu doain aku. Nah, nah seperti itu adalah level ya, seperti bayi, nggak ngerti. Itu sebabnya lebih baik kita bertumbuh. Tapi kalau dia tahu, ya kan, dia dengar ini itu, Tuhan akan pimpin dia. Kalau dia perlu pindah, dia akan tahu. Kalau dia di situ, dia nggak akan kena. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita adalah imam, saudara. Janganlah kita hidup hanya untuk diri kita. Kita ini sudah diampuni. Kita punya akses. Ya kan? Buat apa cuma kita doang, sekelilingnya habis? Kan gak enak. Ya kan? Kalau cuma satu rumah itu aja, tapi yang sekelilingnya sudah habis, hancur. Kan gak enak juga kan tinggal di tempat kayak gitu kan. Tapi kalau kita ikut ambil bagian, ikut berdoa untuk orang-orang dunia, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk berdoa buat tubuh Kristus, buat itu, kita ikut ambil bagian, akan ada kasih karunia, akan ada tuntunan. Amin, saudara. Kita bisa mengalami yang terbaik. Untuk apa? Tuhan memelihara waktu saya dilindungi dia. Kenapa? Untuk saya terus-menerus ya kan menjadi berkat. Karena kita nggak bisa jadi berkat kalau kita sendiri susah, kalau kita dijarah, kita selalu kena ini, kurang ini, kita nggak bisa jadi berkat. Untuk kita jadi berkat, dia harus memelihara kita, perlindungan kita, kemakmuran kita, supaya kita terus-menerus terpelihara sempurna, nggak kekurangan suatu apapun, dan kita terus jadi berkat. Ya kan? Jadi kita lihat di sini kepercayaan kita, seberapapun juga yang mustahil, ya kan? Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Terus thank you Lord Jesus. Ya kenapa orang-orang di Auschwitz itu, di kampung Austria itu, kenapa mereka menyerah? Karena mereka tidak punya pengharapan. Kenapa ada orang-orang yang sudah menyerah? Ada area dalam hidupnya, udahlah, suamiku memang sifatnya begitu, masa bodoh lah, menyerah. Istriku memang sifatnya dari dulu begitu tuh, ya udahlah, terserah, menyerah. Kenapa orang menyerah? Mana mungkin saya bisa seperti si Anu. Saya kan gak punya modal. Dia kan punya modal. Atau dia kan orang tuanya kaya. Atau dia kan punya pendidikan. Saya mana mungkin tidak punya pengharapan. Saudara, sebelum kita beriman, iman itu adalah materialisasi. Ya kan? Ya kalau Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, faith is the substance of things hoped for. Kalau bahasa Indonesianya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sebetulnya dua-duanya benar, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, karena mereka terjemahkan dari Indonesia tuh dari NIV ya. Tapi kalau dari New King James, iman adalah realisasi daripada apa yang kita harapkan. Saya tanya sama saudara, saudara punya pengharapan apa? Amin. Karena kalau saudara, kita nggak bisa beriman kalau kita nggak punya pengharapan. Untuk kita mengalami apa yang kita imanin, itu harus ada pengharapan dulu. Saudara berharap apa hari ini, saya tanya? Apa saudara menyerah? Saudara kita membatasi Tuhan? Nggak mungkin, si Anu kan begini, si Anu kan gitu. Kita membanding-bandingkan diri kita, terus ya udahlah. Atau kita berharap, ya kan? Karena kalau bahasa Indonesia kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi memang benar, iman kita itu bukanlah iman berasal dari diri kita. Kita bukan sumber iman. Yesus sumber iman kita. Itu sebabnya ya kan, untuk kita perlu mau datang sendiri sama dia. Kita mau percaya anugerah kebenaran. Kalau waktu kita mengakuin anugerah kebenaran kita, saya percaya Yesus telah yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa agar saya dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Yesus adalah kebenaran saya. Waktu kita begitu, kita tuh lagi, ibarat kita lagi datang sama Yesus. Kita sedang datang sama dia, karena posisi kita adalah Yesus. Amin, saudara. Kita dipakaikan Kristus
Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Alkitab mengatakan, kamu sudah dipakaikan Kristus. Kristus itu adalah posisi kita di hadapan Allah. Jadi waktu kita mengakuin kebenaran kita di dalam Kristus, itu ibaratnya kita tuh lagi datang sama Yesus. Saudara, waktu saya setelah lahir baru, saya kan tidak mengerti pengajaran mengenai anugerah kebenaran ya. Saya tidak mengerti loh. Tapi satu hal, saya bergaul sama Yesus. Suka baca firman-Nya karena susah tidur, apa-apa ke Dia. Sehingga saya bergaul sama anugerah kebenaran saya. Itu sebabnya saya telah mengalami kasih karunia-Nya. Hal-hal yang mustahil. Orang susah-susah, ya kan, mau dapat kerjaan yang baik, mau dapat visa kerja di Jepang. Saya nggak susah loh. Amin. Haleluya. Saya nggak langsung sih pernah visa student apa, tapi tidak berat loh. Saya mengalami, kenapa? Bergaul sama anugerah kebenaran saya. Yesus, apa-apa ke Dia, lebih ke Dia. Dia yang paling dekat sama saya. Saya nggak terlalu dekat sama yang lain. Ya kan? Ya itu, jadi tetap mengalami kasih karunia-Nya. Maka dikatakan di Kisah Rasul 20 ayat 32, aku menyerahkan kau kepada Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Kenapa nggak cuma kasih karunia-Nya? Karena Yesus adalah posisi benar kita di hadapan Allah. Saudara bergaul sama Dia, saudara dekat sama Dia, saudara terus menerus mau mengakuin Dia sebagai kebenaran saudara. Iman itu dengan sendirinya akan bekerja loh. Kadang-kadang nggak cuman mikir aja saudara. Kayak waktu itu minggu lalu kalau saudara makin bertumbuh, memang benar loh cooknya dia mudah, bebannya ringan. Saya cuma lagi pikir, saya suka ke satu tempat yang jual barang-barang, tapi seperti kalau di Indonesia tuh dalam bentuk banyak gitu, jadi lebih murah. Aduh, aku pengen deh ngeliat ke situ. Karena seringkali kalau ke situ kita belanja keperluan tuh buru-buru gitu. Jadi pengen cuma mikir aja. Kepingin ya ke situ lihat-lihat ya gimana gitu kan. Waktu itu sempat ini karena buru-buru. Kemudian waktu kita ke situ anak saya bilang apa begitu nyampe, "Mam, jangan buru-buru ya. Ini buat Mami loh. Mami lihat-lihat aja, tenang-tenang aja. Mami mau apa-apa." Wow. Saya nggak minta loh. Cuman mikir. Tapi waktu kita bergaul, kita menikmati firman-Nya, firman firman anugerahnya dan kasih karunia-Nya. Jadi dengan sendirinya seperti apa? Seperti mengalir. Seperti itu kan. Saya mana saya tahu mau ada banjir. Tapi kenapa bisa tangkep? Ya kan, karena dikatakan juga di Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian, Yesus pendamaian kita. Aku akan kontak dengan engkau, Allah bilang. Akan ada titik temu antara kita dengan Allah, ya kan, melalui Yesus, dan aku akan kasih instruksi. Jadi nomor satu, apapun yang saudara butuhkan hari ini, fokus jangan ke situ saudara. Saudara, kita harus ingat orang-orang itu, orang-orang yang di penjara, orang-orang yang mengalami masalah ya. Kadang-kadang kenapa sih orang itu di penjara? Karena mereka mau ada istirahat di jiwa mereka. Mungkin karena uang. Pengen dapat uang yang banyak. Karena udah capek deh. Tiap kali harus kerja. Capek, sakit. Ntar gak pernah cukup. Aduh, udah ngerampok bang aja. Atau pinjol. Atau nipu. Atau apa segala macem ya. Sekarang ada, ya kan. Kenapa? Karena pengen perhentian, pengen istirahat. Capek loh manusia tuh. Kalau terus-menerus harus kejar ini kejar itu gitu kan. Kadang anak Tuhan juga gitu ya, karena kurang mengerti hal ini, jadi walaupun sudah dalam Tuhan kejar, bukan cari Tuhan, cari yang lain. Itu melelahkan sampai mereka di penjara. Mereka ada yang bunuh sampai bunuh orang loh, betul kan? Kenapa ada pembunuhan? Pengen sesuatu, ya kan? Sampai ada yang meledakkan dirinya. Kepingin apa? Pengen benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah kabar baik. Saudara sudah punya itu loh. Saudara sudah punya perhentian. Yesus adalah damai sejahtera perhentian saudara. Di dalam Yesus semuanya sudah ada. Saudara sudah punya Yesus. Saudara dimiliki oleh Yesus.
Dan di dalam Yesus, dalam Kristus, saudara punya warisan. Allah ada panggilan, tujuan, dan itu bukan soal pelayanan aja. Karunia dia tuh macam-macam ya. Ada orang yang jadi di pemerintahan, ada orang-orang yang suka bantu orang, ada orang yang suka berdoa buat kesembuhan, ada orang yang sukanya bantuin. Semua banyak karunia itu tidak selalu dipusatkan pada pelayanan di gereja. Amin, saudara. Tapi semua saudara saya kita dipanggil untuk diberkatin, Alkitab bilang. Walaupun juga kita dipanggil untuk menderita karena Yesus, bukan karena kita nggak ngerti, bukan karena kesalahan kita atau kesalahan orang, tapi karena Yesus. Amin, thank you Jesus. Jadi orang-orang ini terus-menerus cari perhentian, padahal kita sudah punya. Karena di Taman Eden dulu semuanya ada. Sekarang lebih lagi. Allah, haleluya, sudah memberkati saudara dan saya dengan segala berkat rohani. Di tempat-tempat tinggi di alam roh, bukan di surga nanti. Di surga kita udah gak butuh apa-apa, saudara. Haleluya. Allah sudah memberkati saudara dan saya dengan segala berkat rohani. Kita sudah masuk dalam perhentian. Waktu kita terima Yesus, kita masuk ke dalam Taman Eden kedua yang terakhir, di mana semuanya sudah disediakan. Saudara hanya bisa terima dengan iman. Haleluya, jangan coba-coba dengan perasaanmu, dengan saudara pikir-pikir, itu tidak ada. Nanti jadi stres. Amin. Haleluya. Di dalam Yesus semuanya ada. Kita nih sudah komplit. Juga di dalam Dia seluruh kepenuhan Allah ada. Seluruh hikmat dan pengetahuan ada. Dia akan kasih tahu saudara-saudara butuh apa. Waktu saya ke dokter di Jepang, dokter nggak tahu saya sakit apa. Sudah periksa kencing, sudah periksa darah. Saya bilang pasti ada sesuatu yang nggak benar karena saya kurang tenaga. Saya nggak bisa naik, biasa naik sepeda ke stasiun. Saya kok suka kembung. Nanti makan belum selesai sudah jatuh tertidur. Kok lesu banget, seperti rasa stres. Saya bilang pasti ada sesuatu yang salah. Mereka nggak tahu. Saya tanya, dia yang tahu segala sesuatu. Dia kasih tahu saya. 2 hari kemudian saya lagi ke tempat teman saya. Tiba-tiba, nah ini ya, kalau kita terus mengandalkan Yesus, firman penebusannya, kita percaya kita tidak dibatasin oleh pendidikan kita, keuangan kita, oleh apapun atau oleh tindakan orang atau orang tua kita. Siapapun kita ini sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita percaya. Waktu itu saya kemudian dia pimpin saya. Kadang-kadang kalau kita terus menikmatin Yesus, kita kadang dipimpin kita nggak tahu. Saya lagi duduk karena saya disuruh tunggu, saya asal ngambil aja, asal ngambil majalah. Ya kan, sepertinya kan saya, tapi dia di dalam kita kan. Jadi saya ngambil majalah, terus saya buka dengan santainya di tengah-tengah. Karena haleluya, ini di Jepang. Jadi Tuhan tahu ya, saya belajar bahasa Jepang, tapi waktu di Jepang saya nggak terlalu belajar karena udah hilang minat. Jadi saya kalau tulisan-tulisan itu kan malas, kebanyakan saya cuma lihat gambarnya. Saudara tahu nggak? Ada gambarnya semua. Gejala yang saya punya waktu itu, yang gejala ada pada saya, semua ada gambarnya, saudara. Di situ ada tulisan, kamu begini, kamu kembung, kamu lesu, kamu rasa mau mati. Bener loh saudara. Kamu begini karena kamu begini-begini. Karena kamu makan terus menerus tepung yang udah diolah, tepung yang sudah diputihkan ya. Ya kan, jadi itu terus menerus, karena terus menerus tidak makan yang seimbang atau yang ini ya. Jadi itu ngefeknya di badan itu. Mempengaruhi organ. Oh begitu. Oh oke. Ya kan, dokter nggak tahu. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak. Dia tahu semua yang kita perlu tahu. Jadi saya rubah aja, makan yang biasa lagi. Ya kan, nggak boleh cuman makan yang olahan terus kan. Saya makan yang biasa, oke lagi. Dokter nggak tahu. Ya kan, makanya kita menghargai dokter. Tapi dokter bukan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, thank you Lord Jesus. Haleluya. Iman adalah dasar. Dasar iman saudara adalah Yesus. Jadi haleluya, biarlah saudara diteguhkan terus bagaimana saudara dibenarkan karena Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus telah dijadikan hikmat Allah bagi kita. Kita semua perlu hikmat. Jangan hidup oleh semangat, jangan hidup oleh niat baik, nanti repot. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ujung-ujungnya saya juga pernah mengalami, kita semua terus bertumbuh ya. Oh jadi begini.
Nggak seperti yang dipikir. Oh, tujuannya baik, motifnya udah benar, tapi harus berhikmat. Haleluya saudara, thank you Jesus. Jadi dasar iman kita adalah Yesus, kelayakannya kita. Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat, kebenarannya dia dipakaikan ke kita. Di atas salib ada satu pertukaran, ya kan? Apakah Yesus layak dipukulin, ditendang? Ya kan, layak, tangannya sampai bolong. Itu bolongnya besar ya, bukan paku kecil, saudara. Itu besar bolongannya. Itu sakit sekali. Setiap kali dia napas itu sakitnya luar biasa, saudara. Kaki dia juga gitu. Itu sakit yang gak habis-habis loh, berapa jam dia harus ke neraka. Loh, apakah dia layak diperlakukan seperti itu? Karena Allah telah memperlakukan Yesus seperti saudara. Itu saudara dan saya loh. Ya kan, Allah memperlakukan, waktu itu telah memperlakukan Yesus seperti saudara dan saya yang layak diganjar. Yang layak diganjar habis-habisan. Tapi Yesus yang sebetulnya gak layak, tapi dia telah menerima apa yang harusnya kita layak terima, ganjaran. Tapi apa yang kita nggak layak, ya kan, yaitu kita diberkatin, kita dilindungin. Walaupun kelakuan kita belum sempurna, kita masih harus bertumbuh. Tapi kenapa? Kok saya dapat kemurahan ini, sudah dapat kemurahan itu? Kok saya diperlakukan seperti seolah-olah layak? Karena dipakaikan Kristus. Saudara, dipakaikan Kristus. Sehingga haleluya, berkat-berkat itu ya, seperti ibarat ini ya, seperti saya lagi pakai jaket ini, ya kan? Di jaket ini ada kantong, ya kan? Ini kantong isinya apa? Kesembuhan. Kantong isinya apa? Kebutuhan dipenuhin. Kantong isinya apa? Damai sejahtera. Kantong isinya apa? Penghiburan. Kantong isinya apa lagi? Ya kan? Peningkatan. Terobosan. Kantong isinya apa lagi? Macam-macam, semua berkat Allah. Diberkati di kota, diberkatin di dalam, keluar. Segala pekerjaanmu diberkatin. Kula kasih anak cucumu juga dilindungin. Mereka generasi yang diberkati Tuhan. Nah, ini semua ada waktu pakai jaket ini. Jadi waktu kita mengakuin Yesus sebagai ayat yang mengatakan kebenaran kita, sebagai Yesus anugerah kebenaran kita, kita ibaratnya pakai jaket. Itu sebabnya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan ngikutin kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, itu mereka datang dan menyergap kita. Amin. Yang perlu, makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah. Itu artinya cari dulu kerajaan Allah. Kita percaya dulu, pakai iman kita. Bagaimana kita sudah dilayakkan karena Yesus. Itu dulu kita pakai. Karena dengan sendirinya iman kita bekerja. Karena iman adalah dasar. Yaitu apa? Yesus. Ya kan, korbannya dia. Ya kan, ketaatan dia yang sempurna. Ya kan, melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Karena di Ulangan 28 dikatakan, kalau kamu mendengarkan dengan hati-hati suara Tuhan Allahmu. Kadang-kadang orang nyomot begitu aja, kasih ke tubuh Kristus. Mana bisa saudara? Kita nggak bisa dengar 100% taat 100% langsung, kita tidak bisa loh. Kita nggak mungkin dibenarkan langsung sendiri. Ada orang yang tidak mengerti hukum Taurat, seolah-olah hukum Taurat tuh bisa dicomot-comot. Nggak boleh minum kopi. Oh, ini hari Sabat tuh, hari Sabtu itu. Jadi ambil sebagian pikirnya supaya dibenarkan. Orang itu tidak mengerti, tidak bisa. Hukum Taurat itu harus 100%. Kalau tidak 100% tidak bisa. Nggak bisa, saya udah sebisa mungkin, saya sudah sebaik mungkin. Itu nggak bisa, saudara. Nggak ada yang bisa. Nggak mau sebaik mungkin, nggak bisa. Karena Allah itu nggak ada sedikit pun yang gelap, yang jahat, yang najis. Nggak bisa. Dia 100% benar. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau ngomong itu, orang itu tidak tahu. Makanya Yesus datang, ini loh standar hukum Taurat. Kamu mau menginginkan orang aja, kamu udah berzina. Itu standarnya. Yang di dalam, yang di luar. Makanya kita izinkan firman-Nya. Jadi Ulangan 28 itu yang itu tuh sudah digenapin. Yang mendengarkan dengan hati-hati 100% sampai nggak ada cacat. Itu cuma satu orang, Yesus. Dia sudah menggenapi itu buat kita.
Dan dia meninggalkan itu buat kita. Makanya waktu kita perjamuan, kita sedang memberitakan kematian dia. Karena di dalam kematiannya, dia sudah menanggung segala hukuman dosa kita, ganjaran kita. Dia sudah berganti tempat sama kita. Kita telah dilayakkan oleh kelayakan Yesus. Waktu kita terima Yesus, kita sudah dipakaikan kebenarannya Kristus. Allah selalu mendengar doa saudara. Allah selalu ada di pihak saudara. Supaya apa? Bukan saudara benar salah, silakan terus aja dibela. Bukan begitu. Untuk memulihkan saudara, melindungi saudara, ya kan, menyadarkan saudara, saudara orang benar, ya kan, nggak usah pakai kekuatanmu sendiri. Amin saudara, thank you Lord. Untuk memberikan saudara kesempatan demi kesempatan untuk saudara terus bertumbuh. Saudara mengalami apa yang saudara tidak layak. Tapi karena kelayakannya Yesus, saudara bisa terima. Itu sebabnya dikatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Barang siapa mau bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita nggak bisa bermegah apapun. Karena kalau Tuhan Yesus tidak berganti tempat sama kita, iman kita juga nggak bisa bekerja, saudara. Amin. Karena iman kita bukan iman kita sendiri. Iman kita berasal dari dia. Kenapa kita bisa beriman? Karena dia sudah menjadi dosa bagi kita. Itu sebabnya. Ya kan, iman adalah manifestasi, realisasi daripada apa yang kita harapkan. Dokter bilang nggak mungkin bisa sembuh. Tapi firman-Nya bilang nggak ada harapan. Firman-Nya bilang apa? Ya kan, dia sudah menjadi kutuk buat kita. Ya kan, dia sudah jadi dosa buat kita. Dia sudah menanggung ganjaran penyakit kita. Wah, saya ada pengharapan buat sembuh. Dan waktu kita terima kebenaran, kita pakai kebenaran kita, ingat kesembuhan itu ada di jaket kita. Jaket jubah, kalau bahasa Inggrisnya itu jubah, robe of righteousness. Waktu kita pakai jubah kita, itu dengan sendirinya iman kita bekerja. Enggak, tidak. Saya percaya, saya menolak, saya tidak akan menyerah. Saya percaya oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Amin. Waktu keadaan situasi kehidupan orang ini mengganggu terus ini, puji Tuhan, saya punya warisan. Hidup saya tidak dibatasi oleh orang ini atau orang tua atau sikap si A atau perkataan si B. Tidak. Saya punya pengharapan. Saya adalah anak Allah. Saya diberkati saat masuk, saat keluar. Pekerjaan saya diberkati. Rumah tangga saya diberkati. Keturunan. Kenapa? Karena firman-Nya memberikan pengharapan. Kita lihat kalau aduh suami saya begitu, oke, secara dari luar dia gitu, atau istri saya seperti tidak ada pengharapan. Tapi kita sudah ada di dalam Kristus yang adalah apa? Yang baginya tidak ada yang mustahil. Tidak, saya percaya Bapak. Firman mengatakan, saya sudah ditebus dari kutuk, termasuk kutuk dalam perkawinan, yang kan di dalam keluarga. Haleluya, harusnya saya diberkati dalam segala sesuatu seperti Abraham. Saya punya berkat Abraham. Saya percaya, haleluya, saya kebenaran Allah. Saya percaya saya diberkati, termasuk perkawinan saya. Haleluya, saudara bisa terus doakan pasangan hidup saudara dengan patron doa. Saudara minta Tuhan, haleluya, menerangi saudara sehingga saudara punya pengharapan. Saya percaya, mau suamiku begini kayak istriku gini, enggak, saya diberkatin. Pengharapan itu, thank you Lord Jesus. Kenapa? Dan pengharapan itu waktu saudara pegang janji firman-Nya, ya kan, itu akan manifestasi. Itu dikatakan iman, bahasa Inggrisnya is the substance. Itu adalah manifestasi, realisasi dari apa yang kita harapkan. Amin saudara. Iman adalah, haleluya, Yesus dasar iman kita, dan iman adalah realisasi dari apa yang kita harapkan. Pengharapan di dunia ini terbatas, tidak pasti, bisa mengecewakan. Ada saat oke, ada saat tidak. Ya kan, kebanyakan tidak menentu. Tapi firman Tuhan bilang di Roma pasal 5, haleluya, pasal 5 dikatakan pengharapan kita di dalam Dia tidak akan dikecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan. Kenapa? Karena sekarang Allah ada di pihak kita.
Allah mengasihi kita. Karena Yesus sudah menghancurkan penghalang itu antara kita dengan Allah. Yesus adalah damai sejahtera kita. Yesus telah diberikan untuk perdamaian kita. Kita bisa bersekutu sama Dia. Kita bisa bersekutu sama Bapa. Kita bisa percaya bagi hikmat-Nya untuk menuntun kita. Untuk kita tidak terus-menerus mengalami masalah yang sama. Amin, saudara. Untuk kita bisa menerima apa yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow. Saudara, budak tidak pernah ada impian. Seorang budak, kalau mentalitas budak itu selalu mentalitasnya tidak berdaya. Saya nggak ada ini, nggak ada itu. Saya nggak berdaya. Ya kan, itu mentalitas budak. Tapi puji Tuhan, hari ini kabar baik, saudara bukan budak lagi. Saudara bukan budak. Itu udah jelas dikatakan di Galatia 4. Saudara bisa percaya yang benar dari firman-Nya. Sehingga saudara mulai ya kan sadar diri saudara. Dan saudara sedang mengizinkan rohnya bekerja. Sehingga saudara jadi orang yang punya pengharapan. Yang saudara bisa melihat diri saudara berbeda. Tidak lagi sama. Seperti orang yang tidak lemah. Tidak berdaya. Tidak ada jalan keluar. Itu semua tidak benar. Itu semua bohong. Saudara hanya perlu percaya dan percaya terus. Amin. Waktu Yusuf, kenapa Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf? Untuk memberikan dia pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang saudaranya akan lakukan. Tuhan tahu masa depan. Kenapa Tuhan memberikan Ruth kepada Naomi? Ya kan, kenapa? Karena Tuhan sudah tahu akan masa depan. Dia selalu sediakan jalan lebih dulu. Kasih karunia, kemurahan Dia. Setiap orang yang terus percaya sama Dia, berbalik sama Dia, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya kan, secara manusia mana mungkin Yusuf sebagai budak, gak ada saudara, gak ada HP, gak bisa kontak saudaranya, orang papanya gak tahu dia di situ. Mereka juga gak peduli, ya kan? Terus sudah gitu, waktu dia sudah lebih baik, malah masuk penjara. Ya kan, malah masuk penjara. Gak ada yang tahu di situ. Tapi, haleluya, iman dia kepada Tuhan. Dan kepada apa yang mimpi yang Tuhan sudah beri. Ya kan, itu dinyatakan, saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi saudara, sebetulnya dosa ya kan adalah akar dari dosa itu adalah tidak percaya. Seseorang yang tidak percaya ya kan akan pakai kekuatan sendiri. Kalau orang itu tidak percaya, dia akan pakai kekuatan sendiri. Makanya kemudian pakai macam-macam cara untuk dapat apa yang dia inginkan, dia rindukan, ya kan, kemauan dia. Kenapa? Karena gak percaya. Tapi kalau percaya, kita tidak akan punya gaya hidup berdosa. Nomor satu, ya kan, kita gak akan gampang dicobain. Kenapa? Karena kita percaya Allah mengasihi saya. Ya kan, kita prioritaskan. Wow, dia berikan Yesus yang terbaik. Yesus aja dia kasih, apalagi yang lainnya. Saudara mulai lebih lagi percaya Yesus sebagai kebenaran saudara. Saudara akan jadi orang yang penuh pengharapan. Saudara akan lebih lagi mau datang sama dia. Saudara akan punya satu semangat. Kenapa? Karena saudara percaya kasihnya. Tapi kalau orang tidak percaya, ditipu sama agamawi, ya kan? Wah, belum tentu masuk surga. Emangnya gampang masuk surga? Aduh. Oh, Tuhan tahu ya kesalahan kamu. Jangan pikir Tuhan lupa. Yalah, sudah dibilang Tuhan gak inget-inget. Ya kalau saudara yang saudara dengar tuh campuran, nanti saudara imannya gak bisa kokoh. Karena Yesus gak berubah-ubah, saudara. Yesus adalah anugerah kebenaran saudara loh. Yesus adalah kelayakan saudara. Yesus sumber iman saudara. Saudara datang sini sama dia dengan saudara mengakuin jati diri saudara. Saudara pakai jubah saudara. Karena berdasarkan itu, semua berkat Allah terus setiap hari. Ya kan, saudara jadi sasaran berkatnya. Yesus adalah imam besar hanya bagi hal baik.
Ibrani 9 ayat 11 yang sudah ada. Kita bilang di NIV, penerjemahan New International Version yang benar. Karena hal-hal baik itu sudah ada. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, dan dia bangkit, dia tidak ambil berkatnya, dia tinggalkan untuk kita sebagai warisan. Kami saudara-saudara punya warisan, urus warisan. Jangan buang waktu dengar macam-macam yang bikin saudara merasa, oh belum tentu saya selamat, belum tentu Tuhan terima saya, oh saya benar gak? Lihat firman-Nya. Saudara tanya sama dia, saudara diteguhkan atas firman-Nya, dan saudara Tuhan memimpin saudara kepada pelayanan yang benar, sehingga saudara tidak terus-menerus hidupnya seperti tidak pernah damai, tidak pernah tenang. Tapi biarlah saudara mau terus belajar akan Yesus, kuknya dia mudah, bebannya ringan, sehingga jiwa saudara ada ketenangan. Amin saudara. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara, haleluya, bahwa iman saudara yang menentukan. Dan iman saudara bukan berasal dari diri saudara. Yesus adalah sumber iman saudara. Untuk saudara, iman saudara bekerja seperti jantung. Saudara nomor 1, beriman bahwa Yesus kebenaran saudara. Jadi biar ayat-ayatnya ada di mulut saudara, di dalam hati saudara, di pikiran saudara, saudara akan ada damai. Dari situ saudara baru mengakui janji-janjinya. Haleluya, saudara akan terus-menerus berjalan. Yang kadang-kadang kalau lagi sinkron, saudara nggak sampai mentak, saudara ngalamin. Dan itu yang bikin kekristenan kita jadi mengasyikkan. Karena kita tahu, wow, dia benar-benar perhatikan ya. Luar biasa ya Bapak kita tuh. Kita diperhatikan betul. Kita dikasihin luar biasa. Amin, sehingga kita mau jadi berkat bagi orang lain lebih lagi. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara dibukakan. Ini adalah dasar di mana saudara bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin, karena Allah kita Bapa yang besar ya. Dia sudah sediakan rencana yang luar biasa. Dan semakin kita mengerti posisi kita dan terus-menerus diteguhkan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Rencana dia yang terbaik dinyatakan. Yang saya berdoa Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa Bapak, supaya firman yang disampaikan hari ini, Bapak, anak-anakmu mau pakai waktu merenungkan bahwa yang mengalahkan dunia bukanlah intelek kami, bukan pendidikan, bukan keuangan kami, kemampuan kami, rupa kami, orang ABCD, tapi ini adalah iman kami. Engkau sudah berikan iman sebagai bagian dari kasih karunia. Iman kami kepada putramu, kepada pribadi putramu yang tidak bercacat celah, yang begitu sempurna. Haleluya, yang telah rela menyerahkan kelayakannya, kesempurnaannya untuk kami. Iman kami kepada dia mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang telah menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkaulah yang telah menaruh kami di dalam putramu, sehingga segala perkara kami bisa lakukan di dalam Kristus. Haleluya, sehingga bagi kami tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami tidak dibatasi oleh apapun. Haleluya, keterbatasan kami. Haleluya. Dan kami bersyukur Engkau sudah punya rencana untuk kami. Kami sepakati rencanamu yang jadi. Bekerja terus dalam hidup kami Aba. Untuk kami membiarkan kasih-Mu lebih lagi. Menjadikan kami utuh. Haleluya. Kami semakin berakar dan berasal dalam kasih. Dan Engkau, haleluya, melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Dan kami terus-menerus mau bergabung dengan anak-anak-Mu yang Engkau tuntun. Untuk kami boleh mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Terima kasih Aba, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara renungkan, haleluya, iman itu tidak susah. Iman timbul lagi saat saudara dengar firman-Nya. Firman kasih karunia. Tuhan memberkati, ingat, dia ada bersama saudara. Haleluya, dia ada di pihak saudara. Haleluya, yang terbaik jadi atas saudara. Tuhan memberkati. God bless.